Motor. Pada kesempatan ini saya melakukan proses coulter untuk blok motor Grand dari oversize 50 karena rusak, jadi kita up ke oversize 75. Ya, jadi di sini kita sudah siapkan seher yang kita gunakan adalah Grand, yaitu oversize 0.75 atau 75 ya. Sehernya kita ukur dulu. Kita ukur yang mana tadi sudah saya setup di sini dan saya ukur ya. Ya, sip. Sini sudah kita ukur 5073. Ya, 5073. Oke. Dan kita prepare sebelum kita melakukan proses pengcoulteran, kita prepare juga dial bore gauge yang nanti kita gunakan untuk melihat spilling atau toleransi ketika kita melakukan proses pemolesan. Di sini bisa dilihat ya, silakan dilihat dialnya, Di sini kita setup di angka 0. Oke. Kita setup di angka 0. Right. Kita tutup dulu yang ini guys ya. Mikrometer kita masukkan sesuai biasa biar nggak kena debu. Sip. Blok sudah di setup di mesin coulter. Ya, mesin coulter yang saya gunakan adalah mesin coulter Shanghai, Cina, yang model T806A. Sip. Tadi sudah saya setel di pisaunya di ukuran 50,50. Jadi untuk melakukan proses persetelan antara pisau dan bloknya, kita kencangkan secara perlahan. Ya. Di sini untuk saya pribadi melakukan proses pengcoulteran ini menggunakan bantuan pencahayaan karena kalau saya nggak pakai extra lighting saya kurang melihat begitu jelas ya. Nah, ini bisa saya lihat dari atas ini sudah terlihat senter dan tinggal kita kencangkan saja seperti yang ada di bawah ini. Kita naikkan asnya. Cuacanya buruk sekarang daerah sini teman-teman ya, daerah sini daerah Tegalarang, Gianyar, hujan sekarang lagi hujannya deras sekali, tapi nggak masalah ya. Saya akan coba untuk explain dengan nada yang lebih tinggi atau lebih keras. Ini kita namakan mikrometer ya, ini kita gunakan untuk mengukur panjang dari pisau bubut yang ada di mesin coulter. Kita setup di sini di angka 50-70 ya. 70. Nah, bisa dilihat dulu di angka 50-70 ya, di angka mungkin ya di angka 50-70, jadi toleransinya 5 mikro ya. Oke, sip. Sekarang kita lepaskan lagi, kita letakkan di tempat yang sudah kita setup ya, kita alaskan dengan lap. Kita turunkan perlahan. Kita langsung on-kan kuasnya ini, kuas pemakaiannya. Kita on-kan mesinnya, kita turunkan perlahan ya.
Oke, ya, aman. Ini sebelum kita melakukan proses turun otomatis, kita double check dulu udah rata atau belum. Ini terlihat sudah rata, jadi kita langsung mainkan otomatisnya. Jangan lupa pakai masker karena asapnya ini lumayan ya. Partikel kecil yang terbang dari mesin coulter ini lumayan berbahaya untuk organ tubuh kita. Jadi ini ada tutupnya yang saya buat sendiri manual untuk meminimais serpihan meluncur ke mata kita. Tutup saja. Sembari kita menunggu proses coulter selesai, kita refill dulu minyak yang ada di mesin poles. Minyak yang kita gunakan di sini adalah percampuran antara minyak tanah dan solar. Nah, ini saya modif sendiri dengan menggunakan rice cooker bowl. Jadi kita modif dengan pipa tembaga. Nanti kita gunakan untuk pelumas otomatis. Oke. Jadi proses pengcoulteran ini hampir saja selesai. Jadi kalau tuas ini hampir atau sudah mencapai di otomatis ini, biasanya akan mati sendiri ya. Tapi keseringan kalau saya matikan aja manual. Oke, sudah selesai. Kita matikan, kita buka. Ya. Kita cari tuas dulu. Tuas. Kita harus bersihkan dulu mesinnya sebelum kita menggunakan mesin. Kita persiapkan lap untuk membersihkan as. Biarkan kita naikkan. Buka sudah ini. Kalau menurut saya ini fungsinya untuk meminimais serpihan kecil yang menempel di as naik ke area sini, jadi kita bisa gunakan lebih lama ya mesinnya. Oke, dalam dulu. Bisa dilihat hasil coulterannya luar biasa, bagus sekali, halus. Sekarang kita melakukan proses pemolesan di mesin yang ini ya, mesin yang ini special edition machine. Oke, pause. Sekarang kita lepaskan mesin coulter ya, matikan lampunya, kita kendorkan baut yang ada di bawah, kita ambil flandersnya dan kita bersihkan sebelum kita masukkan ke tempat poles. Nah, selalu bersihkan mesin setelah digunakan ya, mandatory. Mandatory itu kalau menurut saya diharuskan ya. Jadi ketika kita mendapatkan customer yang lain, kita langsung kerja, kita nggak perlu bersihin lagi. Seher yang oversize-nya 75, 0.75, diameternya 50-75 ya. Kita lihat di sini, kalau kita masukkan langsung ini nggak bisa ya, karena kita harus melakukan proses pemolesan dengan menggunakan amplas yang berukuran 150, amplas yang kasar, dan juga kita melakukan repolishing dengan menggunakan amplas yang bernomor 320. Oke. Sekarang
kita buka dial bore gauge-nya yang udah kita setup. Kita masukkan bloknya ke tempat yang udah disediakan di sini. Oke. Cek ya biar center nih. Di sini kita juga melakukan proses setting center biar ada di depan, biar ada di pas di bawah tuas mesin poles, ya nggak miring ya hasil polesannya. Kita lihat ini pisau mesin polternya agak sedikit sudah kumpul. Toleransinya sekarang ada di angka 3 mikro. Nah, jadi kita poles, kita menggunakan amplas yang baru. Oke, kita cek dulu yang ini. Kita luruskan kuasnya ya. Luruskan, kita nanti akan tidak. Ini ternyata sudah pas. Sudah pas. Kita nah, sekarang kita alirkan pelumasnya ya. Kita langsung mulai pegang. Kita lihat berapa hasilnya di sini guys. 1 mikro. Ya. Sip. Jadi sekali kita poles dengan menggunakan amplas yang kasar. Oke, sekarang kita menggunakan amplas yang halus. Kita terawang berapa toleransinya di sini? Oh, masih 0 ya. 0. Kalau 0 itu biasanya sehatnya belum masuk. Nah, jadi masih keras kalau 0. Enggak sih terlalu keras, maksudnya baru sekedar masuk aja, jadi minta ditonjok dia. Ini 0 nih. Ya, kita poles setengah mikro lagi, kita lihat hasilnya nanti. Selalu kita udah ngecek ya, biar nggak ketabrakan. Ya. Ya di dial gauge ya. Jadi toleransi yang kita buat di sini adalah 1. Ya, kita lihat. Oh. Bisa terlihat, apakah terlihat? Jadi toleransinya 1, toleransi di bawah juga 1 ya. Toleransi di bawah juga 1 ya. Biasanya kalau udah toleransi 1 ya, sama lagi harusnya udah masuk ya. Ini pose di lock.
Sekarang adalah proses paling terakhir. Kita lakukan pemolesan hanya turun sekali, angkat langsung, dan kita selesaikan proses pemolesan ini biar terlihat bagus dan rapi ya. That's it, dan hasilnya kita lihat. Let's check it out. How it's going to be the result. Ini dia. Dengan toleransi kuning. Kita double check, kita terawang apakah masih ada garis dari baret-baret sebelumnya, dan ternyata ya hilang semuanya. Oke, jadi proses pembongkarannya sudah selesai ya.